Selamat pagi Bapak Ibu peserta IHT pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua telah mengambil bagian dalam IHT pada hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulai IHT pada hari ini, alangkah lebih baik kita mengawalinya dengan doa. Oleh karena itu, saya memberikan yang membawakan doa ini oleh Ibu Rili. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik Bapak Ibu peserta IHT yang saya kasihi, sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa agar seluruh kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih atas doa yang telah dibawakan oleh Bu Rili. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan materi dari narasumber kita yang hebat yang kita datangkan untuk membawakan materi tentang asesmen. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu narasumber. Terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Selamat pagi. Salam. Ada semangat? Masih. Oke, mantap. Masih pagi harus ada semangat. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kalau hari ini saya berada di tengah Bapak Ibu sekalian untuk kita melaksanakan kegiatan IHT, dan saya pada saat ini diberi kepercayaan untuk membawakan suatu materi yang berkaitan dengan asesmen. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menuju ke slide-nya, mungkin ada baiknya saya menyampaikan sedikit bahwa apa itu asesmen. Asesmen itu salah satu kegiatan yang tidak terlepas dari kegiatan pembelajaran. Kalau dalam K13 itu disebut dengan penilaian. Penilaian bisa penilaian lisan, tertulis, dalam bentuk tugas, dan lain sebagainya. Nah, dalam kaitan dengan sekolah penggerak ini, ya salah satu materi yang perlu disampaikan dalam kegiatan kita pada pagi hari ini adalah yang berkaitan dengan kegiatan asesmen. Baik, kita akan melihat apa itu asesmen. Mungkin di sini saya tidak perlu memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian karena kita semua adalah satu, yaitu kita keluarga besar UPTD SMP Negeri 11 Kota Kupang. Saya di sini kebetulan dipercayakan sebagai kepala sekolah, dan hari ini kita memulai kegiatan IHT kita, dan saya juga dipercayakan untuk menyampaikan atau sebagai pemateri untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan penilaian atau asesmen. Ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di slide, apa sih yang dimaksud dengan asesmen? Asesmen itu adalah penerapan berbagai cara yang dilakukan oleh guru dan penggunaan berbagai alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau peserta didik atau ketercapaian kompetensi siswa itu sendiri. Baik, dalam kurikulum sekolah penggerak ini, dalam menyusun asesmen, kita perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam menyusun asesmen. Ada 5 prinsip yang kita sebagai Bapak Ibu guru yang harus diperhatikan di dalam menyusun asesmen. Yang pertama itu adalah prinsip yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran
Saya ulangi, bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, asesmen dirancang sesuai dengan tujuan. Yang dimaksud dengan tujuan di sini adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam suatu fase. Yang ketiga adalah asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, asesmen meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknis yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian yang kelima, asesmen merupakan laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana, inovatif, memberi informasi yang bermanfaat bagi peserta didik, orang tua, dan bagi peningkatan mutu pembelajaran. Dalam kurikulum sekolah penggerak, asesmen terbagi atas 3 bagian, yaitu asesmen diagnosa, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Di sini apa sih yang maksud dengan asesmen diagnosa? Asesmen yang diberikan pada awal atau pada kegiatan awal pembelajaran. Tujuannya di sini adalah mendiagnosis kemampuan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah asesmen formatif dan yang ketiga adalah asesmen sumatif. Asesmen diagnostik itu terbagi atas 2 bagian, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen kognitif. Asesmen diagnostik meliputi atau tujuannya adalah untuk mengetahui, yang pertama adalah untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, yang kedua mengetahui aktivitas siswa selama belajar di rumah, kemudian yang ketiga mengetahui kondisi keluarga dan pergaulan siswa, yang keempat mengetahui gaya belajar dan karakter serta minat peserta didik itu sendiri. Sedangkan asesmen kognitif itu antara lain tujuannya adalah mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, yang kedua menyelesaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi, kemudian yang ketiga memberikan, saya ulangi, yang kedua menyelesaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, kemudian yang ketiga memberikan kelas remedial atau pembelajaran tambahan kepada siswa yang dalam hal ini dalam kegiatan asesmen dia memperoleh nilai di bawah rata-rata. Adapun bentuk-bentuk asesmen formatif dan sumatif, kalau asesmen sumatif itu terdiri dari kegiatan-kegiatan yang tidak tertulis, misalnya di kegiatan yang dilakukan di kelas, kemudian presentasi, kemudian bisa tes lisan, bisa drama, bisa produk. Sedangkan tertulis meliputi tes tertulis, esai, jurnal, dan refleksi serta poster. Dalam kegiatan asesmen ada hal-hal yang perlu kita hindari, Bapak Ibu guru sekalian. Yang pertama, kita harus berfokus pada asesmen sumatif. Kemudian teaching of the test, kemudian yang ketiga instrumen asesmen tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan asesmen hanya untuk mendapatkan nilai untuk pengetahuan atau nilai raport. Kemudian yang kelima adalah menggunakan hanya satu teknis. Jadi maksudnya di sini kalau kaitan dengan poin kelima ini bahwa asesmen yang kita gunakan itu beragam. Seperti di slide sebelumnya itu banyak cara yang dilakukan dalam kegiatan asesmen. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan berkaitan dengan asesmen. Mungkin sebentar ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Saya
akan kembalikan kepada moderator. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan dan waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita. Salam. Tuhan memberkati kita. Oke, baik. Terima kasih buat Ibu narasumber yang telah memaparkan materi tentang asesmen, terkhusus lebih kepada asesmen diagnostik, di mana asesmen diagnostik itu terdiri dari dua bagian, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Oke, oleh karena itu pada kesempatan ini juga moderator saya selaku moderator memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu guru yang belum begitu memahami atau ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada peserta yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung aktifkan dan berbicara. Oke, baik. Terima kasih Ibu Siti Joria yang telah mengajukan pertanyaan. Oke, saya memperjelas kepada Ibu narasumber bahwa pertanyaannya adalah kapan digunakan asesmen diagnostik tersebut. Oke, kepada Ibu narasumber langsung saja menjawab. Silakan, Ibu. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Joria yang memberikan atau yang mengajukan pertanyaan kaitan dengan kira-kira kapan sih ini asesmen diagnosis tepatnya bisa dilakukan. Mungkin dari peserta yang lain mungkin ada yang mau bantu menjawab sebelum mungkin nanti saya akan sempurnakan. Kalau tidak ada, oke, oh ya. Ada. Silakan Bu, diaktifkan mute-nya dulu. Terima kasih waktu dan tempat yang diberikan kepada saya, Ibu Tri Sulistina. Di sini saya sebagai peserta, yaitu saya akan menanggapi pertanyaan dari saudari kami, yaitu tentang diagnostik yang dimulainya dari mana. Nah, untuk jawaban dari Ibu yaitu bahwa tujuan asesmen diagnostik itu sendiri yaitu mengenai penilaian dan mempunyai tujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa. Jadi ketika ditanya kapan itu asesmen diagnostik itu akan dilakukan, yaitu ketika ada siswa ada masalah. Jadi kita akan bisa menyelesaikan masalah tersebut karena sudah diketahui bahwa suatu masalah pasti ada penyelesaiannya. Barangkali mungkin dari Ibu itu saja tambahannya mengenai asesmen diagnostik kapan dilakukan. Baik, mungkin kita kembalikan dulu ke MC-nya atau host-nya, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas tambahan penjelasan dari Ibu peserta kita. Mungkin tambahan dari Ibu narasumber atau sudah pas? Ibu Siti? Oke, baik. Mungkin saya bisa perjelas di sini karena tadi Oke, silakan. Pertanyaan dari Ibu Joria bahwa kapan sih asesmen diagnosis itu
tepatnya bisa dilakukan? Yaitu kalau saya bisa menjawab, kalau kita melihat dari pengertian diagnosis berarti asesmen diagnosis itu dilakukan pada awal kegiatan pembelajaran. Jadi dia tepat dilakukan pada awal kegiatan pembelajaran. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa seorang guru, baik itu Bapak Ibu guru ataupun siapapun yang melakukan pengajaran atau pembelajaran di kelas, dia kalau memberikan pertanyaan di awal sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan, itu dia sudah melakukan kegiatan asesmen diagnosis. Jadi dia mau mengetahui kemampuan dasar awal dari peserta didik. Jadi dilakukan pada awal kegiatan pembelajaran. Mungkin itu yang saya bisa perjelas kaitan dengan pertanyaan Ibu Joria. Jadi saya kembalikan kepada Pak Hofni sebagai moderator atau sebagai MC, moderator sekaligus MC beliau ini. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi buat Ibu narasumber kita. Oke, baik. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini, karena mengingat waktu, mungkin sudah jelas apa yang telah disampaikan oleh Ibu narasumber kita berkaitan dengan kapan diterapkan asesmen diagnostik. Oleh karena itu, sebelum menutup kegiatan IHT pada pagi hari ini, saya mempersilahkan kepada Ibu Veronica untuk menutup kita sebelum kita mengakhiri kegiatan IHT pada pagi hari ini. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita telah selesai melakukan kegiatan kita pagi hari ini, kegiatan IHT kita. Maka patutlah kita bersyukur dan berterima kasih. Kita sama-sama bersyukur dan kita akan berdoa untuk menutup kegiatan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih atas doa yang telah dibawakan oleh Ibu Vero. Dan saya juga dari tempat ini mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu peserta yang telah mengambil bagian ikut serta dalam kegiatan IHT hari ini berkaitan dengan materi asesmen. Oleh karena itu, selamat siang buat kita semua, tetap semangat mengikuti kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam jumpa. Terima kasih. Ya, Ibu, terima kasih materinya. Terima kasih Ibu Ruli, Ibu Tri, Pak Hofni, Ibu Joria.